Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sadaqallahul azim amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga pemirsa beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Pada kesempatan kali ini, sembari kita menunggu waktu yang kita nanti-nantikan, yaitu waktu berbuka puasa, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah siraman rohani terkait dengan Ramadan, Syahrul Qiyam. Kita ketahui bahwa Ramadan memiliki beragam nama yang berarti Ramadan memiliki beberapa keistimewaan yang luar biasa. Salah satu yang akan kita kupas pada hari ini adalah terkait dengan Ramadan, Syahrul Qiyam, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan MAG. Beliau merupakan wakil rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Di sela-sela kesibukan ini Ustaz masih sempat menyisihkan waktu untuk hadir di studio TVRI ini. Terima kasih banyak ini Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana kehadiran ke TVRI ini pada bulan Ramadan juga melepas rindu. Masya Allah. Karena kita tiap tahun Ramadan hadir di sini. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan pemirsa, perlu kita ingatkan kembali bahwa Al-Ustaz kita ini merupakan presenter senior yang cukup lama membawa acara keagamaan Islam di TVRI Sumatera Utara, dan alhamdulillah beliau saat ini diberikan amanah untuk memimpin di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustaz Ardiansyah SPD, yang akan membacakan surah Ali Imran dimulai dari ayat 190 sampai ayat 191. Kepada Qari, fal yatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار
laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar kita akan mendengarkan nutrisi batin ya. Insyaallah tausiah ini akan menjadi nutrisi batin kita sehingga menjalani ibadah puasa itu semakin semangat, semakin berenergi insyaallah, dan tentunya akan bernilai dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Ustadz, ini terkait dengan Ramadan Syahrul Qiyam ini Ustadz. Ini sering kita dengar Syahrul Qiyam, kemudian kata-kata qiyam ini sering kita dengar. Ustadz, untuk muqaddimah dari tema kita dipersilahkan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Yuzaidi, soimin dan soimat di mana saja berada. Salah satu sebutan terhadap bulan Ramadan itu Syahrul Qiyam. Makna qiyam itu menjelaskan tentang adanya ibadah yang spesifik yang kita menyebutnya dengan qiyamul lail. Sebenarnya qiyamul lail itu tidak terkhusus pada bulan Ramadan, tetapi menjadi istimewa karena dia dilaksanakan secara masif, secara berjamaah, menjadi kekhasan pada bulan Ramadan yang lebih populer kita menyebutnya dengan salat tarawih. Tapi sebenarnya salat tarawih itu adalah bagian dari qiyam Ramadan. Makna Syahrul Qiyam itu sesungguhnya adalah bagaimana kita menggunakan malam-malam Ramadan itu untuk meningkatkan amal ibadah kita, untuk meningkatkan amal soleh kita. Tidak ada kesan bahwa puasa itu hanya dari imsak, terbit fajar ya, sampai berbuka. Lalu malamnya bagaimana? Malamnya itulah kita diminta untuk melakukan banyak ibadah yang dalam kitab-kitab fikih itu sebenarnya disebut dengan
Qiyamul Lail itu. Ada yang menarik Ustadz Uzaidi itu, kalau kita lihat Rasulullah SAW, Rasulullah itu kan pada awalnya diwajibkan sholat 50 kali sehari semalam. Hasil dialog dan interaksi dengan Nabi Musa, yang 50 itu kan berhasil dikurangi. Akhirnya tinggal 5. Yang 5 ini pun kata Nabi Musa minta kurang balik gitu. Tapi Nabi nggak bayangkan kalau 5 ini bagaimana lagi meminta nguranginya kan. Tapi Nabi itu sendiri dalam beberapa riwayat itu disebutkan sholatnya satu hari satu malam itu 50 kali juga. 50 kali rakaat, 50 rakaat. Sholat fardunya 17 rakaat. Oke. Qiyamul Lailnya 13 rakaat. 17 tambah 13, 30. Sholat rawatibnya 12. Sholat duhanya 8. Itu menurut riwayat. Bahkan itu belum termasuk sunat-sunat, sholat sunat yang lain. Tapi yang 50 ini konsisten dilakukan Nabi. Nah, kita umat Islam yang kita benar-benar serius secara masif melaksanakan Qiyamul Lail yang kita sebut tarawih itu kan memang hanya pada bulan Ramadan. Nah, isi dari Qiyamul Lail itulah sebenarnya bukan hanya sebatas sholat, tapi di dalamnya ada tadarus, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada munajat, di dalamnya ada mudzakarah, di dalamnya ada tausiah. Segala amal-amal kebaikan itu bisa dilakukan pada malam hari. Oleh karenanya ada riwayat yang mengatakan itu kan bunyinya juga begini, mangqama Ramadhana itu. Orang yang menegakkan malam-malam Ramadan itu juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Ternyata makna qiyam itu bukan hanya sekedar pelaksanaan dari ibadah salat, tetapi di dalamnya ada tadarus, Iya. Ustaz ya, di dalamnya ada seperti ta'lim, Iya. segala macam Ustaz ya. Baik, Ustaz, terkait dengan nama Syahrul Qiyam ini Ustaz, apakah ketika melakukan ibadah di siang hari itu termasuk dikatakan Qiyamul Ramadan atau hanya dikatakan malam hari saja kita qiyam Ustaz? Iya. Sebenarnya yang disebut bulan Ramadan itu, Syahrul Ramadan itu satu bulan penuh. Inilah media atau orang sering menyebutnya dengan madrasah ruhaniyah. Mulai dari kita melaksanakan imsak anil muftirat, ya, melaksanakan menahan diri dari yang membatalkan puasa, sampai kita berbuka, bukan berarti setelah kita berbuka kita berada dalam kondisi normal. Normal dalam arti kata seperti malam-malam yang tidak Ramadan. Iya. Tapi bagaimana kita menjadikannya sebagai satu kesatuan. Bedanya puasa Islam itu adalah dia berbatas. Tidak satu harian penuh. Baik. Beberapa tradisi bala agama tertentu itu ada yang mereka berpuasa satu harian penuh. Tapi dalam Islam tidak. Kita diberi berpuasa itu dari terbit dari fajar itu sampai dari imsak sampai berbuka maghrib, ya kan? Setelah maghrib itu ada segmen lain. Walaupun puasanya selesai dari muftiratnya. Puasa yang selesai itu tidak lagi makan, tidak lagi minum, tidak lagi berhubungan seksual, tapi setelah berbuka ini semuanya kan menjadi boleh. Tapi puasa indrawinya kan tetap harus berlanjut. Ya, bagaimana kita menjaga mulut kita tidak ngatai orang, tidak menggunjing orang, bagaimana telinga kita tidak mendengarkan aib orang, bagaimana mata kita tidak melihat yang haram, bagaimana kaki tangan, itu kan tetap berlanjut puasanya. Bahkan puasa nafsani, puasa kolbu, itu juga masih berlanjut. Di mana kita menghubungkan diri kita kepada Allah itu tetap berlanjut. Jadi kalau boleh disederhanakan Ustadz Uzaidi, para ulama yang membagi puasa jasadi itu, puasa jasad, puasa fisik, itu selesainya sampai berbuka. Tapi puasa indrawinya, puasa panca indranya,
sampai puasa nafsaninya mengimsakkan an-nafs ini agar tetap dalam koridor ketuhanan, itu berlangsung sepanjang malam. Masya Allah, Masya Allah. Itu sesungguhnya yang diinginkan dari puasa Ramadan, sehingga dia menjadi madrasah. Masya Allah. Nah, seringkali kita menjadi persoalan, kita melihat puasa itu hanya rentang waktu dari imsak tadi sampai berbuka. Selesai berbuka, ya udah kembali normal. Kita mau bebas, mau ngomong apa saja, mau ceritai orang, mau melakukan apapun. Baik, baik. Padahal itu juga tidak dibenarkan. Baik, Masya Allah. Tentu ini menjadi renungan bagi kita, Ustadz ya. Ya. Jangan dikira ketika udah berbuka, udah selesai puasanya, tapi harus berketerusan ini, Ustadz. Ya, Masya Allah. Mohon ditahan, Ustadz. Masya Allah, sangat menarik sekali. Nanti pemirsa kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah yang insya Allah lebih menarik lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, di segmen yang pertama kita telah mendengarkan bagaimana mukaddimah yang sangat menggugah kita untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah yang lebih menarik lagi. Ustadz, tadi sangat menarik sekali terkait dengan makna imsak ini, Ustadz, kan bahwa itu bukan hanya terhenti sampai waktu berbuka, tapi berkelanjutan seterusnya. Ustadz, kenapa kata qiyam ini lebih spesifik diperuntukkan untuk ibadah malam, Ustadz? Adakah hikmah di balik kata itu, Ustadz? Ya, kalau kita merujuk kepada konsep dasarnya, ya, konsep dasar ibadah itu justru pada malam hari itu tekanannya pada ibadah tatawwu, ibadah sunnah. Kalau boleh kita bagi ada jarak sholat itu yang jauh, itu adalah antara isya ke subuh, subuh ke zuhur. Makanya itu ada isyarat dalam Al-Quran untuk mewaspadai dua waktu ini. Apa amina ahlul qura ayatina ba'suna, itu ada bayatan, ada duhan. Jangan anggap ya peringatan Allah, azab Allah, siksa Allah itu tidak datang pada saat malam atau tengah malam atau pada saat duha dan mereka sedang tertidur dan atau mereka sedang bermain-main. Itu adalah waktu yang sering membuat manusia lalai. Dari subuh ke zuhur itu rentang waktunya panjang. Itu yang membuat kita dilalaikan oleh pekerjaan yang amat luar biasa, sibuknya, sehingga kita lupa dengan Allah. Padahal bisa saja bencana itu datang pada saat itu. Bahkan kalau nanti dirujuk data statistik itu, terjadinya banyak gempa bumi, bencana-bencana alam itu antara waktu-waktu itu. Kemudian antara isya dengan subuh itu juga panjang. Ini yang membuat manusia lalai. Apakah lalai dengan gemerlapnya malam, atau lalai dengan tidur yang melelapkan juga. Karena itulah di sini muncul tatawwu itu, sholat sunat itu. Ada sholat duha, ya ada sholat duha. Itu momentum untuk memperpendek jarak yang kita bisa lalai dengan Allah. Makanya di situ ada disunatkan sholat duha dan itu menjadi sholat yang amat penting sebenarnya. Dan jangan bayangkan sholat duha ini orang harus ke masjid, enggak, di kursi tempat dia bekerja, dia geser kursinya, dia bentang sajadah, dia sholat 2 menit udah selesai. Kalau mau ambil sholat yang paling ringan, kalau lapang dia waktunya, dia bisa sholatnya panjang. Antara isya dengan subuh, disitulah yang disebut dengan qiyamul lail itu. Menegakkan malam-malam itu agar kita tidak larut dalam tidur yang berkepanjangan. Walaupun di sini perlu nanti diteliti lebih jauh, apakah konsep tidur 8 jam itu mutlak
Arti mutlak ini memang kalau orang tidak tidur 8 jam, kesehatannya terganggu. Padahal kalau kita lihat dari riwayat Rasulullah yang dari Aisyah, itu kan Nabi sholat terus sampai subuh gitu. Jadi gimana tidurnya Nabi? Nah disinilah Ustadz Uzaidi, saya membaca beberapa kajian-kajian ulama, ternyata ada orang yang tidur karena letih, karena capek, ada orang yang tidur karena istirahat. Nah, perhatikan dalam Islam itu ada sunat yang disebut kailulah itu. Tidur sebentar itu. Ternyata belakangan itu di Jepang, itu ada satu istilah, saya lupa nama istilahnya. Mereka dibenarkan untuk tidur sejenak itu. Tapi di tempat kerjanya hanya sesaat saja. Karena itu efeknya buat kesehatan itu luar biasa. Membuat mereka fresh. Ya, tapi nggak boleh ke tempat tidur. Mereka duduk di kursinya, tertidur sebentar begini. Nah kita ini kan itu yang jadi masalah. Bisa nggak kita begitu kita baca doa langsung tertidur, lalu bangun? Kita ini kan proses mau tidurnya panjang sekali. Bolak-balik ke sana kemari nggak mau tidur apa segala macam, apalagi ngopinya panjang, itu kan susah itu. Tapi Nabi itu tidurnya itu benar-benar subata. Wa ja'alna naumakum subata. Subata itu benar-benar istirahat itu. Bukan berarti dia tertidur karena letih, tidak mampu lagi menahan matanya. Akhirnya terpejam. Pernah kan lihat orang tua kita misalnya atau nenek kita nonton televisi, ya udah tiba-tiba ya tidur aja di situ. Karena matanya nggak mampu lagi untuk menahan itu. Yang sekarang yang tidur yang dimaksudkan itu bukan yang begitu. Orang yang benar-benar menjadikannya istirahat. Nah, tidur yang sesaat itu cukup berarti sesungguhnya bagi kesehatan kita dan tidak mengganggu jadwal qiyamul lail itu. Ya, karena jarak Isya dengan subuh itu panjang sekali, maka disitulah kita diminta untuk mengisinya dengan tahajud. Dan tahajud itu sholat sunat yang dalilnya Al-Quran kan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu kan tegas sekali sebenarnya. Walaupun para ulama menghukumkannya sunat itu. Jadi qiyamul lail itu menegakkan malam itu untuk ibadah kepada Allah. Bukan menegakkan malam untuk dugem gitu kan. Bukan menegakkan malam untuk begadang. Bukan menegakkan malam untuk nonton pertandingan final sepak bola. Tapi menegakkan malam untuk ibadah kepada Allah. Makanya riwayat mengatakan para sahabat Nabi itu siang hari bagaikan perkasa-perkasa orang-orang hebat, tentara-tentara yang tangguh. Tapi pada malam hari mereka menjadi hamba-hamba yang cengeng. Umar itu siapa yang nggak takut dengan Umar itu? Tapi kalau pada malam hari itu manusia yang paling cengeng itu kita bilang di dunia. Abu Bakar itu cengeng itu. Kenapa? Begitu mereka tahajud, mereka bermunajat, mereka berdoa, janggutnya itu basah dengan air mata. Ketika berhadapan dengan Allah mereka tidak merasa apapun, tak ada kekuatan apapun, tak ada daya apapun, disitulah mereka menumpahkan air matanya. Masya Allah. Makanya nanti kalau kita kaji lebih lanjut, ternyata keistimewaan Ramadan itu pada malam kan? Masya Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kenapa diturunkan pada malam? Walaupun malam itu bisa maknanya fisik ya, bisa maknanya simbolik. Simbolik itu ketenangan, kedamaian, kehalusan. Tapi kalau fisik ya dari jam sekian sampai jam sekian itu yang relatif ya. Nah, yang kita katakan malam qadar itu, yang kita katakan nuzulul Quran itu malam. Momentum itulah yang penting gitu. Jadi kalaupun ingin dipahami lebih lanjut, ketika siang hari kita melakukan perbuatan wajib dengan puasa itu, dan saya mengatakan orang yang berpuasa, orang yang berzakat, orang yang sholat 5 waktu sebenarnya nggak hebat.
Karena itu dia mengerjakan yang wajib. Kalau tidak dia kerjakan, dia berdosa. Yang hebat itu justru orang yang melakukan amalan-amalan sunat. Sunat itu kan nggak ada perintahnya. Pilihan sadar kita saja. Orang yang tahajud, orang qiyamul lail, orang yang tarawih, orang yang witir, itu pilihan dia. Dia boleh tidak sholat tarawih kan, nggak boleh tidak witir kan. Dia boleh menghabiskan malam-malam Ramadannya di kafe, di warung-warung, siapa yang larang kan, nggak ada masalah. Tapi dia tidak menggunakan kesempatan emas itu. Masya Allah. Artinya ketika orang sanggup melakukan hal yang sunat, itu kerelaan hatinya Ustaz ya? Kerelaan hatinya, disitulah justru dia menjadi hamba yang di atas rata-rata. Masya Allah, Masya Allah. Di atas rata-rata. Masya Allah. Dan kira-kira begini, kalau pada malam hari semua orang tertidur, tapi ada orang yang bangkit untuk tahajud, itu kan keren itu di mata Allah. Masya Allah. Karena tidak semua orang bisa melakukannya dan itu nggak mudah. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Bahkan sholat 5 waktu saja pun di waktu-waktu yang aman ya Ustaz ya, seperti sudah menjelang pagi, kemudian maghrib. Kalau boleh ada sholat wajib yang diwajibkan jam 2 malam, banyak lewat Ustaz ya. Masya Allah. Itu berat itu. Berat Ustaz ya, Masya Allah. Sehingga ketika ada orang mampu, sebagaimana yang Ustaz sampaikan, mampu melawan rasa ngantuknya, bangun di tengah malam, padahal itu sholat sunat Ustaz ya. Masya Allah. Tentu luar biasa sekali. Tadi Ustaz sangat menarik Ustaz membahas terkait dengan malam Ustaz. Kira-kira kenapa malam ini menjadi suatu yang istimewa? Tadi Ustaz sampaikan ada kenapa Al-Quran diturunkan di malam hari. Kira-kira Ustaz, kenapa dalam beberapa momen itu malam itu menjadi sesuatu hal yang istimewa seperti kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa karena sulitnya waktu itu untuk melawan hawa nafsu kita di waktu malam hari begitu? Iya. Ada beberapa argumentasi yang bisa kita kemukakan. Pertama, memang Al-Quran itu tanpa kita sadari kan membagi aktivitas kita sedemikian rupa. Menjadikan siang itu untuk kita memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk kita berupaya, berusaha sekuat mungkin. Lalu menjadikan malam itu yang dalam bahasa Qur'annya disebut subata itu. Subata itu istirahat. Tapi istirahat ini bisa dipahami lebih luas. Yang istirahat itu fisik. Batin tidak istirahat. Sebenarnya yang memberi kekuatan pada kita ini fisik yang kuat itu atau kekuatan batin kita itu dalam perspektif Islamnya itu. Nah jadi malam itulah yang sejatinya kita pakai untuk memperkuat batin kita gitu, dengan melakukan ibadah-ibadah di saat kita tidak disibukkan lagi dengan persoalan-persoalan duniawi itu. Nah, inilah yang penting bagi kita, bagaimana bisa membagi waktu yang bagus, bahwa istirahat fisik penting, tapi ibadah itu menjadi sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan, karena keistimewaannya pada amalan-amalan yang sunat tadi. Orang melakukan sesuatu karena wajib, karena diancam dengan siksaan, diancam dengan dosa, kalau tidak dikerjakan, itu tekanannya kan berbeda. Betul. Yang Ustadz Uzaidi tadi sebut. Melakukan sesuatu dengan kerelaan. Beda dia, kalau orang melakukan sholat 5 waktu, dalam alam bawah sadarnya, ini wajib. Kalau tidak dia kerjakan, dia berdosa. Ya, kalau kita menyebut level ibadahnya level hamba dan level pedagang. Iya. Tapi kalau level ibadahnya level pencinta, itu tidak ada lagi persoalan dosa-dosa, pahala-pahala azab-azab. Tidak, dia rindunya kepada Allah. Baik. Tapi umumnya kalau model ibadahnya sebagai pedagang atau hamba, pasti dia takut akan Allah, takut akan siksanya, takut akan nerakanya. Maka dia sholat. Kalau orang tahajud, apa yang dia takutkan? Tak dikerjakan. Nggak ada yang dia takutkan. Baik. Salah satu motivasinya karena dia berhajat dengan Allah. Baik. Karena dia ingin dekat dengan Allah. Baik. Karena dia ingin bercengkrama dengan Allah. Baik, karena Allah. Dia ingin menyapa Allah. Dengan kerelaannya dia bangun. Di situ istimewanya. Masya Allah. Ya, sama juga dengan sholat-sholat yang kita sederhanakan pada malam Ramadan ini, pada tarawih itu. Ya itu kan juga dalam kerangka kita ingin dicatat oleh Allah. Masya Allah. Yang ibadah kita pada bulan Ramadan ini banyak sekali. Gitu. Masya Allah. Nah, Masya Allah. ini pentingnya malam itu. Masya Allah. Nah, boleh kita katakan ya malam itu menjadi momentum yang paling baik untuk melakukan refleksi,
Masya Allah. Refleksi renungan-renungan terhadap diri, Baik. renungan terhadap perbuatan, pekerjaan, usia, dan segala macam, itulah yang paling bagus. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi menambah semangat untuk Qiyamul Lail ini Ustaz, bahwa nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan lebih lanjut motivasi, penyemangat untuk diri kita senantiasa berjuang mujahadah untuk mendirikan malam-malam Ramadan. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami di depan layar kaca televisi menanti program Indahnya Ramadan. Masya Allah, sembari kita menunggu waktu berbuka yang sudah semakin dekat, ternyata kita juga Masya Allah mendapatkan motivasi, mendapatkan siraman rohani untuk senantiasa mengamalkan ibadah puasa ini dan khususnya Qiyamul Lail dengan sebaik-baiknya. Tadi kita telah mendengarkan bagaimana luar biasanya nilai orang yang melaksanakan Qiyamul Lail itu. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa Ramadan ini lebih fokus kepada ibadah siang harinya. Ternyata malam harinya ini luar biasa sekali. Bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi hamba-hamba yang senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan. Masya Allah. Jangan sampai kita berpikir setelah puasa tinggal istirahat, besok lanjut berpuasa. Ternyata tidak. Malam itu adalah kesempatan yang sangat besar sekali untuk kita gapai dan kita dapatkan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita akan mendengarkan lebih lanjut insyaallah tausiah yang lebih menarik lagi, menggugah hati kita untuk senantiasa beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan siang dan malam. Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan terkait dengan begitu luar biasanya malam Ramadan. Selama ini mungkin kita berpikiran setelah puasa ini capek nih Ustadz, aktivitas lagi, bekerja lagi, malam sudah malam kebanyakan setelah tarawih istirahat Ustadz kan, tinggal menunggu sahur besok. Nah Ustadz, ada tidak hubungan dari atau makna spiritual ini antara ibadah siang dengan ibadah malam ini Ustadz? Sehingga biasanya kan terlihat capek nih orang yang berpuasa, tapi ternyata malam dituntut untuk beribadah sebagaimana yang di Ustaz sampaikan. Justru itu nilainya besar karena itu berupa sunat-sunat. Nah, adakah makna spiritual, semangat spiritual dari ibadah puasa Ramadan ini terhadap atau pengaruhnya terhadap Qiyamul Lail, Ustaz? Iya. Apakah ada ibadah fisik dalam Islam kecuali haji yang berat? Salat itu berat tidak? Gerakan Allahu Akbar, kita ruku, kita sujud, itu sholat yang membawa beban atau gerakan yang sebenarnya ringan saja, walaupun kita membutuhkan tenaga. Saya mau katakan beratnya ibadah itu bukan pada ibadahnya, bukan pada gerakannya itu. Tapi sesungguhnya yang menjadi berat itu adalah bermula dari kolbu kita. Apakah kusala? Kusala itu kan istilah Quran malas. Ataukah karena ria? Ria itu dia beribadah karena ingin dilihat orang, tapi orang tidak memberikan jempol. Sama kayak kita bermain di media sosial, orang nggak kasih jempol, orang nggak kasih like, segala macam, itu kan sedih sekali tuh. Karena kita berharap respon orang. Kita ibadah mengharap respon orang, tapi nggak ada respon orang, itu melelahkan. Jadi ibadah malam itu, kalau boleh kita menyebut, Nabi tadi 13 rakaat, bukan hanya Ramadan. Itu tidak berat, karena bermula dari kolbunya itu, ada ketulusan, ada keikhlasan. Nah, saya tidak ingin mengatakan perubahan-perubahan jumlah rakaat tarawih di kota Medan, yang dulu dari 23 ke 11 itu karena pertimbangan letih segala macam, saya tidak percaya itu. Mungkin ada pertimbangan teknikal lain gitu. Tapi sebenarnya ibadah yang kita sebut sholat itu, sholat malam itu pada dirinya sendiri nggak ada yang berat, nggak ada yang susah. Makanya ibadah sholat itu ibadah yang tidak ada rukhsahnya kecuali bagi wanita kan. Bagi laki-laki nggak ada rukhsahnya. Mau alasan apa? Sakit, tetap bisa sholat. Karena dia bukan ibadah yang membutuhkan energi besar. Sampai orang sakit yang tidak bisa melakukan apapun, dia bisa sholat dengan isyarat saja. Jadi intinya,
bukan pada bentuk ibadah itu yang membuat kita berat, tapi suasana batin gitu. Yang tertekan, yang malas lah, yang kita punya kepentingan-kepentingan lain lah. Tapi kalau orang yang hatinya tulus kepada Allah, dia sadar betul kebersamaan dengan Allah itu sesuatu yang luar biasa. Ingat kata Rumi, apa kata Rumi? Kalau engkau mendengar suara seruling yang begitu indah dan begitu merdu, itu sesungguhnya adalah jeritan seruling bambu, karena dia dipisahkan dari sumbernya, dari akarnya. Kita yang jauh dari Allah ini sejatinya menjerit karena kita jauh dari asal kita. Asal kita itu Allah. Begitu orang melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, dia sebenarnya sedang mendekat kepada Allah. Saya baru membaca kisah Jeffrey Lang, ilmuwan matematika itu yang akhirnya kepada Islam, kan memeluk Islam. Ketika ditanya orang, kenapa dia bersungguh mendalami Al-Quran? Dan mengapa dia merasa nikmat dengan Al-Quran? Dia jawabnya begini aja. Anda bisa tidak menjelaskan kenapa seorang bayi, anak bayi, begitu amat tentram mendengar suara ibunya, dan begitu amat tentram di pangkuan ibunya? Itu jawaban dia. Jadi begitu orang melakukan ibadah qiyamul lail, dia sedang mendekat kepada Allah. Dia sedang bersama Allah. Dia kembali kepada asalnya. Ibarat anak bayi yang adem di pangkuan ibunya itu. Tidak ada cara kita untuk dekat kepada Allah itu kecuali melalui ibadah. Terutama yang kita sebut dengan sholat itu, yang kita sebut dengan doa itu, yang kita sebut dengan munajat itu. Barulah nanti yang kedua, cara dekat kepada Allah lewat amal sosial. Itu yang kedua, tapi yang pertama harus ini dulu selesai. Nah, ketika kita dekat kepada Allah secara personal lewat ibadah, barulah dekat yang kedua. Dekat yang kedua itu apa? Itu kan ada dalam hadis kursi. Kenapa aku lapar, tak kau beri aku makan? Mengapa aku kedingin, tak kau beri baju? Mengapa aku sakit, tak kau beri obat? Kita bilang, ya Tuhan, bagaimana kami memberimu makan, engkau yang memberi kami rezeki? Bagaimana memberimu pakaian, engkau yang mengatur cuaca ini? Bagaimana kami memberikan engkau obat, engkau yang memberi penyakit atau menimpakan atau apa segala macam itu? Kata Allah, bukan begitu maksudnya. Kenapa ada orang miskin yang tidak makan, yang kelaparan, tak kau bantu? Kenapa ada orang yang kedinginan, tak punya baju, tak kau beri baju? Kenapa ada orang yang sakit, tak kau bantu dia untuk berobat? Padahal aku ada di dekat mereka itu. Masya Allah. Kalau engkau dekat kepada orang miskin, dekat kepada orang susah, dekat orang yang tidak mampu, engkau sebenarnya dekat kepadaku. Masya Allah, Masya Allah. Saya teringat Ustadz terkait dengan ibadah sosial ini bahwa zakat juga dalam satu pendapat nih Ustadz ya, bahwa batas kewajiban zakat itu di malam hari. Awalnya ketika berbuka, ada yang mengatakan ketika terbitnya fajar di malam hari, ketika berbuka terakhir Ramadan. Zakat fitrah itu. Iya, zakat fitrah itu. Ya, itu kan memberi batasan kepada kita supaya orang begini, ini ya Allah ya Rabbi, apa yang kebayang oleh kita yang menyambut gembira pada malam Idul Fitri misalnya, karena besok hari raya. Tapi banyak keluarga-keluarga yang malam itu nggak bisa tidur. Besok mau lebaran, apapun dia nggak punya, apapun dia nggak ada, dan segala macam itu. Maka ada tugas kita, Ustaz Uzaidi, saya terkesan dengan pertanyaan ini, ada tugas kita yang sedang berpuasa ini, buatlah orang miskin, buatlah orang-orang yang susah itu, pada malam harinya mereka tidur nyenyak. Masya Allah. Ya, tidur nyenyak, tentu saja kalau mereka beribadah, ya beribadah. Ya, tapi yang paling kita inginkan bagaimana malam itu mereka begitu damai, begitu tentram, besok bisa melanjutkan ibadah puasanya, atau besok bisa menjalankan Idul Fitrinya dengan baik, karena siang harinya itu kita sudah tuntaskan kewajiban-kewajiban kita. Pernahkah kita merasakan seorang ibu 3 hari menjelang lebaran, dia nggak punya apa-apa, anaknya sudah minta-minta, anaknya lihat tetangganya beli baju baru segala macam. Makanya saya amat sangat berbahagia sekarang ini ada kesadaran di masjid-masjid kita itu untuk menuntaskan zakat-zakat itu H-5 atau H-3, supaya
malam-malam itu, karena biasanya orang merenung itu pada malam hari. Kalau siang dia masih berusaha gimana cara, tapi kalau malam hari nggak ada lagi jalan. Menunglah ibu tuh, menunglah bapak tuh, cemanalah kita ini. Kita hadir di situ memastikan mereka bisa menyelesaikan keesokan harinya, kebutuhannya, dan bisa menyelesaikan Idul Fitri. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan, mungkin kalau seandainya zakat ini kan suatu kewajiban ya Ustaz kan, zakat fitrah, dan bagaimana jikalau sebagaimana yang kalau kita kiaskan dengan ibadah salat sunat, misalnya salat sunat tarawih ini kan hal kerelaan. Kalau seandainya menggiatkan, merangkul ini para donatur untuk bagaimana bersedekah setiap malam Ramadan ini Ustaz, karena kan itu hal kerelaan ini Ustaz. Kalau tadi zakat mungkin bisa jadi keterpaksaan, ini kalau tak dibayar bisa jadi dihukum gini Ustaz kan, bagaimana ini Ustaz? Ya, Ustadz Zaidi, saya selalu sampaikan kepada jamaah, apa perbedaan yang mendasar antara zakat dengan infak dan sedekah, sehingga sedekah infak itu amalan yang istimewa, yang menempatkan orang berbeda di sisi Allah. Zakat itu hakikatnya mengeluarkan harta orang yang berada di tangan kita. Itu zakat. Ustadz Zaidi punya 40 ekor kambing, udah Ustadz rawat selama 1 tahun, haulnya terpenuhi, nisabnya terpenuhi. Di dalam 40 ekor kambing itu ada berapa ekor yang milik orang lain? Ada 1 ekor ya, milik fakir miskin. Yang kalau tidak dikeluarkan itu akan mengotori. Jadi mengeluarkan zakat itu hakikatnya adalah mengeluarkan harta orang yang berada di tangan kita. Karena memang Allah titipkan itu. Di seorang ibu yang dia punya 150 gram emas, Allah titipkan di situ 2,5% miliknya orang fakir, orang miskin. Kalau tidak dia keluarkan, maka 2,5% yang tidak dikeluarkan itu akan mengotori semuanya. Maka itulah kita keluarkan, itu zakat. Tapi kalau infak sedekah, itu adalah mengeluarkan harta kita, harta milik kita sendiri buat orang lain. Kerennya itu di situ. Masya Allah. Lagi-lagi ibadah ini yang paling keren itu ketika dia dilakukan dengan penuh kerelaan. Masya Allah. Tidak ada paksaan. Saya nggak berinfak, dosa nggak? Ya enggak lah. Saya nggak mau sedekah, ada masalah nggak? Enggak. Masya Allah. Tapi begitu saya berikan karena saya sadar ini miliknya Allah yang dititipkan kepada saya harus berbagi. Saya sadar betul harta itu bukan hanya fungsi pribadi, tapi dia juga fungsi sosial. Maka menjadi ringan orang yang memberi itu, kebahagiaannya bukan lagi pada saat memberi. Kalau dia gak bahagianya pada saat memberi, itu nanti dia yang banyak minta foto-foto. Nah, ketika diberi, dipoto gitu kan. Tapi kebahagiaan orang yang memberi itu, pertama dia bisa menunaikan amanah Allah. Masya Allah. Yang kedua dia bisa lihat senyum indah pada orang yang dia beri santunannya. Masya Allah, luar biasa. Di situ sebenarnya kebahagiaan yang tidak lagi pada diri kita. Masya Allah. Pada orang lain. Masya Allah. Ingat Al-Hasyr itu kalau saya mengulang-ulang ayat itu lalu mengkaji sebabnya, aduh itu luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Masya Allah. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain walaupun mereka barangkali berada dalam Masya Allah. kesulitan. Mudah-mudahan masyarakat muslim semakin sadar nih Ustaz kan, bahwa zakat itu baik, tapi bukan yang terbaik sedekah tadi Ustaz ya. Masya Allah, mudah-mudahan bukan hanya membayar zakat, tapi dari awal, sejak awal sudah gemar bersedekah, menyenangkan orang lain, mengurangi beban orang. Masya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan lebih lanjut insya Allah yang menggugah hati kita, menguatkan keimanan kita, dan memberikan semangat bagi kita untuk benar-benar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, tidak terasa begitu luar biasanya kita mendapatkan nutrisi batin, nutrisi rohani kita
sehingga tidak terasa waktu sudah semakin dekat dengan waktu berbuka insyaallah sesaat lagi. Dan kita akan mendengarkan lebih lanjut insyaallah di segmen yang terakhir ini terkait dengan tema kita yang insyaallah lebih menggugah hati kita kembali. Ustaz, tadi ada Ustaz sedikit menyinggung terkait dengan surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ustaz, apa hubungan ini Ustaz terkait dengan Qiyamul Lail dengan Lailatul Qadar ini Ustaz? Ya, ini pertanyaan yang menarik Ustaz Zaidi. Kalau secara tematik ada 3 sebab orang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kita pahami malam yang menentukan. Kalau dalam istilah kajian psikologinya itu ada istilah a fraction of minute. Pecahan kecil dari menit waktu yang itu memberi perubahan hidup orang yang luar biasa. Untuk mendapatkan keistimewaan malam penentuan itu ada 3 hal. Kenapa? Karena ini yang bisa kita tangkap dari ayat yang bunyinya tanazzalul malaikatu waruh. Kenapa malaikat itu turun pada malam tanda petik ya, bukan malam fisik. Walaupun bisa diterjemahkan malam fisik. Kenapa malaikat turun pada malam itu? Dia mau lihat 3 hal saja. 3 hal ini yang tidak pernah bisa dilakukan penduduk langit. Yang pertama adalah orang yang tersungkur di sajadahnya, lalu meneteskan air matanya, menyesali dosa-dosanya, menyesali perbuatan-perbuatannya, dan dia minta ampun kepada Allah. Itu tentang sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Air mata itu mahal sekali. Apalagi dipersembahkan buat Allah. Tapi air mata nonton film India itu nggak laku. Itu nggak ada nilai. Tapi orang yang menangis di hadapan Allah itu hebat sekali. Itu nggak bisa dilakukan malaikat. Karena malaikat tidak ada dosanya. Oleh sebab itu, rintihan pendosa di malam-malam Ramadan itu lebih dicintai Allah dari gemuruh suara takbir, tahmid, tahlil dari orang-orang yang merasa tidak pernah berdosa. Masya Allah. Dari orang-orang yang merasa sok suci. Masya Allah. Makanya ketika kita qiyamul lail itu bermunajatlah kepada Allah, bukan hanya berdoa. Kalau berdoa kan minta. Munajat itu melaporkan kesalahan, kekhilafan diri. Yang kedua, yang hebat itu orang yang mendapatkan malam qadar adalah orang yang mencari orang-orang lapar, mencari orang-orang miskin, mencari orang-orang kedinginan, lalu dia datang memberikan bantuan untuk itu. Di saat banyak orang tidak peduli kepada dirinya. Yang ketiga, orang yang mentadabburkan Al-Quran bukan sebatas membaca, tapi mentadabburkan Al-Quran, merenungkan kandungan-kandungan Al-Quran, sehingga dari Al-Quran itu dia menemukan sesuatu. Masya Allah. Inilah yang pernah dialami oleh Jeffrey Lang tadi. Inilah yang pernah dialami oleh Maurice Bucaille. Para ilmuwan yang banyak lagi ketika mereka menelaah mengkaji Al-Quran secara mendalam, mereka menemukan sesuatu yang mencerahkan, lalu membuat hidup mereka berubah. Masya Allah, luar biasa. Dan bagi kita, orang Islam juga mestinya harus melakukan itu. Masya Allah, Ustadz, ini luar biasa, tidak terasa waktu kita ini Ustadz sudah hampir berakhir Ustadz. Untuk kalimatul ikhtitam, kalimat penutup Ustadz terkait dengan tema kita ini yaitu Ramadan Syahrul Qiyam, dipersilakan singkat Ustadz. Ya, Soimin dan Soimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini sejatinya harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas amal kita. Kualitas amal itu sebenarnya akan ditentukan sejauh mana kita memberi makna terhadap semua ibadah yang kita lakukan. Makna itu pada muncul dari perenungan, muncul dari pemikiran. Makanya salah satu tujuan puasa itu adalah yarsyudun, menjadikan kita cerdas. Jadi jangan diikuti ritme puasa ini, jangan diikuti ritme tarawih ini, berjalan begitu saja tanpa kita
tanpa kita memberi makna kepada semua proses ibadah itu. Masya Allah. Maknailah proses itu, maka kita menemukan sesuatu yang mencerahkan hidup kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya. Masya Allah, luar biasa. Ustadz sehat-sehat selalu. Amin, ya Insya Allah. Allah nanti kita ketemu pada kesempatan Insya berikutnya Allah, dalam kondisi yang lebih baik lagi Insya Ustadz. Allah. Masya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah cukup padat apa yang telah disampaikan. Saya tidak perlu lagi menyampaikan kalimat penutup. Seluruhnya dapat memberikan renungan dan penghayatan kepada kita untuk benar-benar mengaplikasikan penghayatan itu dalam ibadah kita saat ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan bernilai dan berkualitas semakin baik ibadah yang kita lakukan hingga kita nanti sampai di Ramadan yang terakhir. Dan pemirsa, saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.